Di era digital seperti sekarang ini, pasti sebagian besar dari kalian sebagai kaum milenial dan Gen Z tentunya sudah tidak asing lagi dengan topik pembahasan cryptocurrency. Cryptocurrency menjadi topik yang sering diperbincangkan setelah mengalami kenaikan yang sangat dahsyat di tahun 2020. Misalnya, pada Bitcoin yang naik menjadi 450% sepanjang tahun 2020 dan kenyataannya, kenaikan kripto ini bisa melebihi kenaikan saham pada tahun tersebut. Sebenarnya, apa sih hubungan antara cryptocurrency dengan Bitcoin? Dan ada juga istilah tentang blockchain dan e-wallet. Nah, pada video kali ini saya akan membahas lebih lanjut tentang apa saja yang berhubungan dengan cryptocurrency. Di salah satu jurnal dikatakan, kata cryptocurrency merupakan gabungan kata dari kriptografi yang berarti kode rahasia dan currency yang memiliki arti mata uang. Saifullah mengatakan, cryptocurrency merupakan mata uang digital yang dapat dipertukarkan dalam aturan kriptografi yang bersifat peer-to-peer. Penyebutan cryptocurrency pertama kali ditemukan pada tahun 1983 oleh seorang jurnalis lepas yang bernama David Chaum yang lahir di Amerika. Dia menciptakan sistem pembayaran elektronik pertama yang disebut electronic cash atau e-cash dengan menggunakan kriptografi untuk membuat transaksi ekonomi menjadi bersifat rahasia, tidak bisa diuangkan oleh lembaga pemerintahan maupun bank dan organisasi lainnya, serta menjaga transaksi pribadinya. David Chaum berhasil menemukan mata uang digital tersebut dan memastikan transaksi tidak dapat diubah dan tidak dikendalikan, sehingga memungkinkan transaksi peer-to-peer. Namun, inovasi ini gagal berkembang pesat, karena meskipun DigiCash berhasil menerapkan kriptografi dalam mata uangnya, namun sistem ini masih terpusat dalam satu perusahaan yang artinya tidak desentralisasi. Titik terang dunia kripto terjadi pada tanggal 31 Oktober tahun 2008, di mana seorang sosok misterius yang menggunakan pseudonym Satoshi Nakamoto mengusulkan penyempurnaan konsep mata uang digital. Satoshi Nakamoto mengupload sebuah dokumen singkat di mailing list forum kriptografi Mastodon. Dia menciptakan sebuah kripto yang berkembang pesat hingga saat ini yang kita kenal dengan sebutan Bitcoin. Munculnya Bitcoin ini menjadi cikal bakal dan juga mendapatkan antusiasme yang tinggi dari pelaku kriptografi. Namun, apakah kalian tahu Bitcoin bukan merupakan satu-satunya mata uang digital? Pada tahun 2010-an, mulai bermunculan mata uang kripto lainnya. Terdapat banyak jenis mata uang kripto hingga saat ini. Jika kita lihat dalam web blockchaincenter.net, 5 peringkat teratas diduduki oleh Bitcoin dengan urutan pertama, disusul dengan Ethereum dengan di urutan kedua, BNB di urutan ketiga, Solana di urutan keempat, dan XRP di urutan kelima, dan masih banyak lagi mata uang digital yang lain. Ketika kita mempelajari tentang cryptocurrency dan Bitcoin, istilah blockchain sudah pasti sering kita temukan. Sebenarnya, apa sih pengertian blockchain dalam dunia kriptografi? Pengertian teknologi blockchain menurut buku Blockchain The Next Everything karangan Stephen P. Williams, blockchain adalah sebuah jurnal umum atau media untuk mencatat segala jenis transaksi dalam bentuk digital yang tidak bisa diretas dan diubah. Teknologi blockchain dengan konsep distribusinya menawarkan transparansi dan akuntabilitas yang tidak pernah kita jumpai sebelumnya. Sampai-sampai keberadaannya dapat mengancam eksistensi dari lembaga-lembaga perantara tradisional seperti perbankan, bisnis, dan bahkan pemerintahan. Blockchain memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama, private blockchain. Private blockchain adalah blockchain yang berizin sehingga biasanya akan dikelola oleh organisasi dan memiliki administrator jaringan yang akan memvalidasi persetujuan partisipan untuk bergabung dengan jaringan. Dalam private blockchain, terdapat satu atau lebih entitas yang mengontrol jaringan dan hal ini yang menyebabkan
ketergantungan pada pihak ketiga untuk bertransaksi. Yang kedua ada konsorsium blockchain, yaitu sebuah jaringan blockchain yang diatur oleh sekelompok organisasi yang telah dipilih sebelumnya. Organisasi-organisasi ini berbagi tanggung jawab untuk menjaga jaringan blockchain serta menetapkan hak akses data. Dalam jaringan blockchain konsorsium, setiap anggota konsorsium dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan validasi transaksi, sehingga mendorong terciptanya kerjasama. Dan yang ketiga, ada public blockchain, yaitu sebuah jaringan blockchain yang terbuka untuk umum dan dapat diakses oleh siapa saja. Dalam jaringan blockchain publik, transaksi dan data disimpan dalam sebuah buku besar yang disebut ledger dan dapat diakses oleh semua pengguna dalam jaringan. Jaringan blockchain publik biasanya digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan pertukaran dan kegiatan penambangan mata uang kripto seperti Bitcoin dan lainnya. Setelah mengetahui jenis-jenis blockchain, selanjutnya kita akan bahas tentang cara kerja blockchain, terutama blockchain publik yang diterapkan dalam cryptocurrency. Yang pertama, proses dimulai ketika seorang pengguna membuat transaksi. Transaksi ini dapat berupa pengiriman cryptocurrency, eksekusi kontrak pintar, atau penyimpanan data tertentu di dalam blockchain. Kemudian, yang kedua, transaksi-transaksi yang dibuat oleh pengguna dikumpulkan ke dalam satu blok oleh miner atau validator di jaringan. Yang ketiga, setelah blok terbentuk, validator atau miner di jaringan bekerja untuk memverifikasi keabsahan transaksi dalam blok tersebut. Ini memastikan bahwa setiap transaksi memenuhi aturan protokol blockchain, dan pengirim memiliki cukup dana atau otoritas untuk melakukan transaksi. Selanjutnya, yang keempat, penambangan blok, di mana miner yang berkompetisi mencoba untuk memecahkan teka-teki matematika yang rumit. Miner yang berhasil memecahkan teka-teki ini akan menambahkan blok ke blockchain dan menerima hadiah dalam bentuk cryptocurrency. Yang kelima, blok yang telah divalidasi ditambahkan ke blockchain secara kronologis. Setiap blok mengandung referensi ke blok sebelumnya, menciptakan rantai blok yang tidak dapat diubah. Yang keenam, setelah blok ditambahkan ke blockchain, informasi tentang blok tersebut didistribusikan ke node-node lain dalam jaringan. Ini memastikan bahwa semua node memiliki salinan terbaru dari blockchain. Dan yang terakhir, setelah blok ditambahkan ke blockchain, transaksi di dalamnya dianggap sah. Pengguna dapat melacak status transaksi mereka di dalam blockchain untuk memastikan bahwa transaksi telah dikonfirmasi. Selanjutnya, selain istilah blockchain, ada juga istilah yang sering kita dengar yaitu e-wallet atau dompet digital. Pengertian e-wallet adalah aplikasi transaksi keuangan yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dan penyimpanan uang secara digital. Sebagai aplikasi digital, e-wallet dapat diakses melalui aplikasi digital seperti smartphone dan komputer. Sebagai contoh, misalnya, kita bisa menggunakannya untuk membeli voucher digital atau melakukan pembayaran barang dari e-commerce. Tidak hanya untuk melakukan transaksi online, dompet digital juga bisa digunakan sebagai metode pembayaran offline dengan bantuan teknologi QRIS. Terdapat banyak jenis macam e-wallet yang biasa digunakan, antara lain ada OVO, Dana, Link Aja, GoPay, ShopeePay, Indodax, PayPal, dan masih banyak lagi lainnya. Di dalam dunia cryptocurrency, terdapat sebutan cryptocurrency wallet, yaitu aplikasi yang memungkinkan pengguna cryptocurrency untuk menyimpan dan mengambil aset digitalnya. Tetapi, cryptocurrency wallet memiliki cara kerja yang berbeda dengan dompet digital karena memiliki dua kunci yang harus dimiliki setiap pengguna, yaitu private key dan public key. Setelah mengetahui tentang apa saja yang berhubungan dengan cryptocurrency, pembahasan selanjutnya adalah mengenai hubungan antara AI dengan cryptocurrency, blockchain, dan e-wallet. Hubungan AI dengan cryptocurrency. Yang pertama, kecerdasan buatan digunakan untuk menganalisis data pasar cryptocurrency dengan cepat dan efisien. AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola pasar, tren harga, serta sentimen pasar dari berbagai sumber data seperti media sosial, forum diskusi, dan berita. Yang kedua, banyak platform dan algoritma AI telah dikembangkan untuk memprediksi pergerakan harga cryptocurrency di masa depan. Ini dapat membantu investor dalam membuat keputusan investasi yang lebih baik berdasarkan analisis data yang lebih dalam.
Yang ketiga, AI digunakan dalam algoritma trading otomatis atau bot yang dapat menjalankan perdagangan cryptocurrency secara otomatis berdasarkan parameter yang ditentukan. Ini dapat memanfaatkan pergerakan harga yang cepat dan membuat keputusan perdagangan yang tepat dalam hitungan detik. Selanjutnya, hubungan AI dengan blockchain. Yang pertama, blockchain menyimpan sejumlah besar data transaksi dan informasi terkait yang dapat digunakan untuk analisis. AI dapat digunakan untuk menganalisis data ini dan menghasilkan wawasan yang berharga tentang tren pasar, perilaku pengguna, dan pola transaksi. Analisis ini dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih baik dalam trading cryptocurrency, investasi, dan pengembangan strategi bisnis. Yang kedua, AI dapat digunakan dalam pengembangan aplikasi terdesentralisasi yang berjalan di atas blockchain. Ini termasuk penggunaan AI dalam smart contracts yang cerdas, prediksi pasar, atau aplikasi keuangan terdesentralisasi lainnya yang berjalan di atas platform blockchain. Yang ketiga, AI digunakan untuk mendeteksi potensi risiko atau penipuan dalam transaksi cryptocurrency. Melalui analisis pola transaksi atau perilaku pengguna, AI dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan atau aktivitas yang tidak wajar. Selanjutnya, ada hubungan AI dengan e-wallet. Yang pertama, e-wallet yang berbasis aplikasi seringkali memiliki akses ke sejumlah besar data transaksi dan perilaku pengguna. AI dapat digunakan untuk menganalisis data ini secara mendalam, mengidentifikasi pola-pola yang relevan, dan memberikan wawasan yang berharga kepada penyedia layanan tentang kebiasaan pengguna, preferensi pembelian, dan tren pasar. Yang kedua, AI digunakan dalam e-wallet untuk mendeteksi potensi kegiatan yang mencurigakan atau penipuan, seperti transaksi yang tidak biasa atau penggunaan kartu yang dicurigai. Ini membantu meningkatkan keamanan dan melindungi pengguna dari risiko keuangan. Dan yang ketiga, AI dapat digunakan untuk memperbaiki dan mengoptimalkan pengalaman pengguna dari waktu ke waktu. Dengan menganalisis data pengguna dan kinerja sistem, e-wallet dapat belajar dari pengalaman masa lalu dan terus berkembang untuk menjadi lebih efisien dan efektif. Cukup sekian video penjelasan tentang apa saja yang berhubungan dengan cryptocurrency dan hubungan AI dengan cryptocurrency. Semoga video ini bisa bermanfaat.